Ya, salam puji Tuhan pada kesempatan malam hari yang indah ini kita bersyukur kepada Tuhan. Di malam ini Tuhan masih memberikan kesehatan yang luar biasa kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama, kita masih bisa diberikan kesehatan yang luar biasa. Sebelum saya menyampaikan kesaksian, saya akan berdoa terlebih dahulu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan, atas semua kebaikan Tuhan. Engkau Allah kami yang dahsyat dan luar biasa dan ajaib dan heran. Terima kasih Kau memberkati kami semua yang pada saat malam hari ini, mereka yang menyaksikan kesaksian hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, salam puji Tuhan. Pada malam hari ini saya bersyukur kepada Tuhan Yesus bahwa pada malam hari ini saya bisa hadir di channel ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Ada pepatah mengatakan, maka tak kenal tak sayang, maka tak kenal tak cinta. Saya akan perkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya sebelum saya kenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat saya pribadi, nama saya terambil dari Al-Quranul Karim, yaitu yang setiap malam Jumat dibaca Yasin wal Quranil Hakim. Itu nama saya, tapi ada nama depannya diambil dari seorang pemimpin Islam yang luar biasa, yang saat ini diagung-agungkan oleh umat Islam, yaitu Muhammad. Jadi nama saya adalah Muhammad Yasin. Itu waktu saya sebelum kenal Tuhan Yesus, saudara. Saya latar belakang dari seorang guru agama Islam di daerah Citayam, mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Atfal, karena keluarga saya semua keluarga kiai, keluarga ustadz, dan saya dibesarkan dari kecil, dari usia 6 tahun, saya sudah masuk di Madrasah Ibtidaiyah. Kalau kita berbicara madrasah ibtidaiyah, itu berbicara sederajat dengan SD. Madrasah ibtidaiyah tamat, saya masuk lagi sekolah sanawiyah di Matlaul Anwar, daerah Pabuaran. Nah, selesai tamat di sekolah sanawiyah, saya sekolah lagi ya di Aliyah sambil mondok di pesantren yang ada di daerah Cilebut, pesantren Al-Fiqoriyah ya. Di situ pimpinannya Kiai Haji Zulfikar Armahum. Saya pernah mondok di situ, bahkan saya pernah sekolah di situ sampai selesai, saudara. Nah, selesai saya dari pesantren, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya melanjutkan lagi pesantren di Bogor, ya, Darul Rahman, Yapi, ya. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya dalam pribadi saya katakan, saya kenapa kok saya murtad meninggalkan Islam? Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya tidak ada cita-cita ingin menjadi pendeta. Karena itu bukan cita-cita saya. Bukan cita-cita saya menjadi seorang pendeta, bukan cita-cita saya menjadi seorang hamba Tuhan. Kenapa? Karena cita-cita saya dulu, satu, ingin mengislamkan beberapa pendeta. Ingin mengislamkan beberapa anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena di Al-Quran sendiri dikatakan inna dinna indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang paling sempurna di sisi Allah yaitu agama Islam. Saya menganggap Islam itu agama yang paling sempurna, Islam itu agama yang paling benar. Nah, pada saat saya ngaji dengan guru ngaji saya, saudara, saya diajarkan sama guru ngaji saya gini, kalau kamu bisa memerangi orang kafir, mengislamkan orang-orang kafir, mendapat 70 pahala, 70 bidadari. Anggapan bahwa Kristen itu orang kafir. Akhirnya pada saat itu tahun 1999 kalau tidak salah. Saya berusaha ingin mengislamkan beberapa pendeta. Ingin mengislamkan beberapa anak-anak Tuhan pada saat itu.
Saya datang ke pendeta satu persatu. Saya ingat banget waktu itu yang saya datangi gereja GPDI yang ada di kampung halaman saya Citayam. Karena saya kan tinggal di daerah Citayam, Kampung Kelapa. Ya itu saya ngajar di daerah situ, ngajar di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Atfal. Nah, saya datengin gereja itu, ingin saya Islamkan pendetanya. Nah, ada beberapa gereja yang saya datengin, saudara, termasuk gereja-gereja yang ada di Depok. Saya cari pendetanya. Kenapa saya cari pendeta? Karena saya berpikir kalau pendetanya masuk Islam, minimal pengikutnya juga akan masuk Islam. Berapa bidadari yang saya punya kalau satu gereja masuk Islam semuanya. Tapi memang rencana Tuhan itu indah. Firman-Nya berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. La haula wa la quwata illa billah. Jadi saya dipanggil ini karena panggilan Tuhan. Saya katakan saya juga sempat menolak untuk jadi pendeta. Sempat menolak untuk jadi hamba Tuhan. Dan saya berpikir buat apa sih jadi orang Kristen kan kafir, masuk neraka. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Ketika saya tidak berhasil mengislamkan pendeta, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya punya niat jahat pada saat itu. Niat saya ingin membakar gereja. Sampailah saya pada saat itu membakar gereja. Gereja yang saya bakar pada saat yang pertama adalah gereja yang ada di kampung halaman saya Citayam. Itu gerejanya ada di pinggir kali, saudara. Dulu bangunannya masih dari bambu, jembatannya juga masih dari bambu. Tapi sekarang puji Tuhan, alhamdulillah, gereja yang saya bakar itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, sekarang bangunannya luar biasa. Bahkan beberapa kali saya khotbah di situ, saudara. Berapa kali saya diundang khotbah di situ. Itu gembalanya Bapak Pendeta Edi Tengkano. Itu jembatan dari bambu saya bakar. Kacanya saya sambitin. Itu jahatnya saya, saudara. Saya bakar gereja. Kenapa saya bakar gereja? 3 buah gereja saya bakar. GPIB Kampung Liok Depok. Itu saya bakar. Dan gereja yang ada di Bojonggede. 3 buah gereja. Kenapa saya bakar gereja? Saya berpikir dengan adanya saya membakar gereja akan ada orang Kristen menyerahkan diri masuk Islam. Saya tunggu 1 hari, 2 hari, bahkan sampai 1 bulan kok nggak ada orang Kristen yang menyerahkan diri masuk Islam. Karena apa? Saya survei gereja yang saya bakar, saudara. Ketika saya survei gereja yang saya bakar, pertama gereja yang ada di Citayam, kampung halaman saya. Ketika saya gereja yang saya bakar, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, itu orang-orang Kristen pada nyanyi-nyanyi, saudara. Mereka pada nyanyi-nyanyi, dan mereka pada berdoa sambil menangis. Mungkin dalam doanya mereka berkata, Tuhan, Kau jamah hati orang yang membakar gereja. Dan inilah salah satu korban doa saudara. Berkat korban doa saudara yang dulunya babi haram, sekarang alhamdulillah halal, saudara. Saya katakan saya sempat menolak untuk jadi pendeta. Bahkan saya sempat menolak untuk jadi orang Kristen. Saya berpikir amit-amit jadi Kristen masuk neraka. Tapi karena panggilan Tuhan yang begitu dahsyat, panggilan Tuhan yang begitu luar biasa, saya tidak bisa menghindar panggilan Tuhan. Jadi saya bertobat jadi pendeta, itu bukan karena ada orang Kristen yang nginjilin saya, tidak. Saya jadi pendeta, jadi pengikut Tuhan Yesus, bukan ada orang Kristen yang datang kepada saya, tidak. Karena saya benci dengan orang Kristen, benci dengan pendeta.
Tapi kasih karunia Tuhan yang begitu dahsyat. Kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Saya dipanggil Tuhan melalui mimpi yang saya alami, saudara. Apa mimpi yang saya alami? Ketika habis sholat Isya, kan kalau sholat Isya kan jatuhnya jam 7 malam, bahkan bisa lebih. Tidak masalah, waktunya Isya itu panjang. Yang pendek itu waktunya maghrib. Hanya berapa jam. Ya, hanya beberapa jam. Isya ini waktunya panjang, bisa dikerjakan malam hari di atas jam 10 masih boleh. Nah, habis sholat Isya, habis mimpin sholat Isya 4 rakaat. Ya, saya kan jadi imam sholat. Nah, tiba-tiba, ya, biasanya saya habis sholat Isya kan persiapan, saya ngajar ngaji. Ya, dulu saya waktu ngajar ngaji, maaf kata saya ini orang yang sangat keras. Tapi ketika jadi hamba Tuhan luar biasa. Tuhan ubahkan hati saya menjadi hati seorang hamba. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Habis sholat Isya langsung saya tidur, saudara. Saya bilang sama santri saya, jangan ganggu Ustadz, Ustadzmu istirahat tidur. Baik Pak Ustadz. Akhirnya saya tidur, ketika saya tidur, mimpinya. Di dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang merangi tubuh saya. Dan cahaya tunggal suara yang sangat lembut berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini mimpi yang saya alami. Di dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang merangi tubuh saya. Dan cahaya tunggal suara yang sangat lembut dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan akhirnya saya terbangun dalam tidur saya, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Sekujur tubuh saya penuh dengan keringat. Langsung saya masuk ke kamar mandi, saya ngambil sembahyang. Nah itu pas jam 12 malam saya bangun. Ya, saya ngambil sembahyang, saya mau sholat tahajud. Langsung saya sholat tahajud. Allahu Akbar. Kalau sholat tahajud kan rakaatnya banyak, saudara. Bisa dikerjakan 4 rakaat boleh. Juga bisa dikerjakan 8 rakaat juga boleh. Sholat tahajud. Saya hanya ambil 4 rakaat aja. Habis sholat tahajud, saya baca surah Al-Fatihah karena dalam sholat itu surat yang pertama dibaca dalam sholat adalah surah Al-Fatihah. Yang jumlahnya 7 ayat. Itu dalam sholat harus dibaca Al-Fatihah. Dan di surat-surat lainnya, yang ayat yang paling pendek surat Al-Ikhlas. Akhirnya apa? Saya sholat tahajud. Saya tidur. Pas tidur, pagi-pagi saya bangun musola subuh. Karena dengar suara azan. As-salatu khairum minan naum. Lebih baik sholat daripada tidur. Akhirnya saya bangun. Biasa kalau saya kan guru agama Islam, kalau sholat itu subuh-subuh bangun. Dengar suara azan. Udahlah, saya ngambil sembahyang, saya sholat ke musola. Nah, ketika disuruh jadi imam, ayat yang saya mimpikan itu terngiang-ngiang di telinga saya. Selalu teringat terus oleh saya. Sampai saya sholat subuh kan ada doa kunut. Sampai saya salah baca doa kunut, saudara. Sampai saya salah. Kan baca doa kunut, sampai saya salah. Kenapa? Teringat ayat yang saya mimpikan itu. Ketika saya ngajar, teringat ayat itu. Ketika saya mau ngajar, saya selalu teringat, dibayang-bayangi terus menerus, saudara. Teringat terus di telinga saya. Sampai akhirnya saya bertanya kepada paman saya seorang ustadz. Ya, saya tanya, Mang, abdi mau tanya nangun Yasin. Karena saya kan dari Bogor. Begini, Mang, saya pernah dikasih mimpi. Dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang merangi tubuh saya. Dan cahaya tunggal suara yang sangat lembut. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Mungkin Mamang tahu apa artinya ini. Terus paman saya bilang, Yasin, coba dibuka di Al-Quran. Cari di Al-Quran. Saya buka Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat. Yang terdiri dari 30 juz, 114 surah. Saya nggak temukan ayat itu. Saya bilang, Mang, saya sudah buka Al-Quran, kok nggak ada di Al-Quran ayat ini ya. Tentang akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Saya ceritakan itu kepada paman saya, saudara. Paman saya bilang, buka Al-Quran. Saya buka Al-Quran, kok tidak ada. Saya bilang, di mana ayat ini, Mang? Terus paman saya bilang, Yasin, kamu kan punya guru ngaji. Datanglah ke guru ngaji kamu. Saya datang ke guru ngaji saya. Sampai di rumah guru ngaji saya bilang, Assalamualaikum Abah, Waalaikumsalam. Ayat naon Yasin, tumben ke sini. Begini Abah, saya pernah dikasih mimpi, dalam mimpi tersebut ada cahaya yang menerangi tubuh saya. Dan cahaya itu dengan suara yang sangat lembut, dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Mungkin Abah tahu apa artinya ini. Guru ngaji saya cuman bilang, Yasin, ini mah nggak salah lagi, ngimpi dari setan katanya. Cobalah Yasin, sekarang kamu ke pasar beli kembang 7 rupa. Jadi saya ke pasar beli kembang 7 rupa, saudara. Karena saran daripada guru ngaji saya. Saya ke pasar beli kembang 7 rupa. Sama disuruh beli minyak nyong-nyong, minyak orang mati 3 botol. Saya bilang, Abah, ini kembang 7 rupanya dan ini minyak nyong-nyongnya. Kata guru ngaji, Yasin, ulah kemana-mana, nanti Abah panggil. Saya dipanggil sama guru ngaji, Yasin kak dia, ayat naon, atu Abah. Sekarang kamu berendam di bak mandi yang ada kembangnya. Saya berendam di bak mandi, saya mandi dengan air kembang. Karena guru ngaji saya bilang, karena itu mimpi dari setan katanya. Saya mandi air kembang, saya disiram dengan minyak nyong-nyong, saudara. Guru ngaji bilang, ayo calik-calik pulang. Insya Allah tidak dihantui. Ketika saya melangkah dari guru ngaji saya, rumah guru ngaji saya, belum nyampe rumah saya. Itu nggak hilang, saudara. Terus menerus terngiang-ngiang terus tinggal saya. Sampai saya masuk kamar takut. Terus saya bilang lagi guru ngaji saya, Abah kumaha atuh Abah. Kok ini bukannya malah hilang, malah menjadi-jadi. Kumaha atuh Abah. Guru ngaji saya bilang, Yasin, sholat istihoro. Artinya sholat minta petunjuk ke Kanjeng Gusti Allah. Saya bangun jam 2 malam, saudara. Sholat istihoro. Saya berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, tunjukkan apa makna mimpi ini buat saya, Allah. Karena mimpi ini selalu menghantui saya. Selalu terbayang-bayang terus oleh saya, ya Allah, saya bilang. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Habis sholat istihoro, saya tidur. Ketika saya tidur, Tuhan kasih mimpi yang kedua kepada saya, saudara. Apa mimpi yang kedua? Di dalam mimpi yang kedua, saya bertemu dengan seorang yang wajahnya bersih, bercahaya, berjubah putih. Sambil dia membawa domba dan tongkat dengan suara yang sangat lembut. Hai anakku, jika engkau menemukan ayat itu, engkau harus ikut aku dan pikul salib. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya berpikir, ya Allah, kok dalam bulan-bulan ini kok si mimpi yang aneh-aneh yang satu aja belum kejawab ini udah ada lagi. Dan akhirnya singkat cerita, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, mimpi ini terjawab nyata dua-duanya oleh saya. Yang pertama, ketika saya mendapat undangan untuk menyampaikan ceramah agama Islam. Saya pakai baju gomis, pakai baju gomis, pakai udang-udang di kepala. Baju gomis itu kayak baju Habib, saudara. Saya pakai itu. Saya bilang sama santri saya, antar Ustadz untuk ceramah. Baik Ustadz, siap.
Dulu saya kemana-mana pakai mobil, saudara. Mobil Suzuki Katana. Saya berangkat, ceramah diantar sama santri saya. Mungkin ini rencana Tuhan untuk memanggil saya, saudara. Karena firman-Nya tadi dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dalam perjalanan saya ingin menyampaikan ceramah agama Islam, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Tiba-tiba Tuhan izinkan, maaf kata, saya ini mulus pengen buang hajat besar. Saya bilang sama santri, saya berhenti ini mobil sebentar, cari di rumah penduduk ini yang ada WC. Santri saya turun, saudara. Ketika dia turun di rumah penduduk itu nggak ada WC, yang ada jamban. Saya bilang, Masya Allah. Kalau saya buang hajat di jamban, saya bilang, ini kan baju komis mesti dibuka semua. Nanti yang ada kayak Tarzan dong, saya bilang. Saya mesti cari WC, saya bilang. Nggak mungkin saya buang hajat di jamban, saya bilang. Akhirnya ada rumah nubager, rumah yang bagus. Itu sempat dilewatin sama santri. Saya tanya, kenapa rumah ini sudah kamu datengin belum? Belum, Pak Ustadz. Tadi saya nggak tahu kalau ada rumah yang mewah. Antar Ustadz ke rumah itu. Sampai di depan rumah yang mewah, saya ngucapin kalimat Assalamualaikum. Yang punya rumah nggak jawab, saudara. Berturut-turut sampai 3 kali saya ngucapin Assalamualaikum, Assalamualaikum. Karena kalau sudah 3 kali ngucapin Assalamualaikum nggak dijawab, sudah harus kita tinggalkan. Tapi karena saya mules, saya gedor-gedor pintu yang punya rumah. Yang punya rumah tiba-tiba keluar, ada apa-apa, gedor-gedor rumah saya. Saya bilang, mohon maaf Bu, saya bilang, izinkan saya numpang buang hajat besar kalau Ibu punya WC. Oh ada Pak, masuk aja silakan Pak. Saya masuk, selesai buang hajat besar, saya lihat ada pembantu lainnya, saya tanya, mana Ibu yang tadi? Ibu ada di ruangan tengah Pak. Bilang sama Ibu saya mau pamit ngucapin kalimat terima kasih. Gak Bapak masuk aja, enggak apa-apa Pak. Saya masuk ke ruangan tengah, saudara. Ketika saya mau masuk ke ruangan tengah, saya kaget, saudara. Di ruangan tengah itu ada gambar yang begitu besar. Gambar yang sedang bawa domba dan tongkat. Kenapa saya kaget? Karena gambar itu mirip yang ada dalam diri saya. Langsung saya tanya sama ibu tersebut, Bu, izinkan saya bertanya sebelum saya pamit. Ya Pak, tanya apa silakan. Ini gambar siapa yang sedang bawa domba dan tongkat. Apa ini saudara ibu? Langsung yang punya berkata, Pak, ini melebihi daripada saudara saya. Ya, siapa ini? Tuhan Yesus, Pak, Tuhan saya. Saya bilang, Masya Allah. Saya salah masuk rumah, saya bilang. Kalau toh ibu orang Kristen, saya nggak jadi buah hajat besar, saya bilang. Langsung ibu itu rangkul saya, Pak, Tuhan berkati Bapak, ya Tuhan pakai Bapak. Lah saya bilang, pakai apanya Tuhan? Saya nggak ngerti kalimat pakai. Dan akhirnya saudaraku yang dikasih dalam saya pulang. Saya nggak jadi ceramah sampai di rumah saya sholat. Ya Allah, jangan kau jadikan saya orang Kristen. Amit-amit saya jadi Kristen, saya bilang. Saya nggak mau masuk neraka, saya bilang. Saya nggak mau, ya Allah. Tapi apa yang terjadi, saudara? Saya ke gereja. Tuhan ini nggak bisa dibendung, saudara. Saya cari gereja. Gereja yang saya datang, gereja yang saya bakar, saudara. Kerinduan ini habis sholat subuh nggak bisa dibendung, saudara yang dikasih Tuhan. Saya cari gereja yang pertama, saya gereja yang saya bakar, saudara. Saya duduk di belakang. Ketika saya duduk di belakang, saya mendengarkan sebuah lagu. Roh Kudus hadir di sini. Itu lagu pertama kali saya datang ke gereja. Pertama kali saya kenal Tuhan. Makanya saya kalau dengar lagu ini saya nangis, saudara. Kenapa? Karena itu lagu pertama saya kenal Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Itu saya dengar lagu itu, saya tersentuh luar biasa, saudara. Saya lagu dinyanyikan, pendeta naik ke atas mimbar. Pendeta berkata, mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Apa yang dibuka? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sontak saya kaget, saudara. Masya Allah.
Ini nggak salah pendeta. Baca Alkitab kok sama dengan mimpi yang saya alami. Saya kaget luar biasa. Saya pendeta khotbah, pendeta berkata, saudara, saya mengundang saudara yang pertama kali hadir ke gereja. Saya minta saudara untuk maju ke depan, saya doakan. Sontak saya kaget, saudara. Tiba-tiba ada seorang ibu, ayo Pak, silakan maju Pak. Didorong saya untuk maju ke depan. Saya maju ke depan, saudara. Ketika saya maju ke depan, itu pendeta berkata, saya akan turun mimbar dan akan saya tumpang tangan buat Anda. Anda berlutut. Saya bertahun-tahun gak pernah berlutut di hadapan manusia. Tapi saya disuruh berlutut. Ketika saya berlutut, saudara, itu pendeta tumpang tangan sama jemaat. Dia nyanyi lagu apa? Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Itu lagu pertama saya kenal Tuhan, saudara. Dua lagu ini, saudara. Saya menangis, saudara. Ketika saya didoakan, dengar lagu itu saya menangis. Saya teringat membakar gereja, saya teringat mengislamkan pendeta, saya teringat membakar Alkitab, saya ambil Alkitab orang Kristen ketika dia mau ke gereja, saya bakar Alkitab. Itu jahatnya saya, saudara. Dan akhirnya saya pulang, saudara. Saya pulang yang namanya guru agama Islam. Pertama datang ke gereja, saya cuci kaki dan tanah 7 kali, air 7 kali, sabun 7, saya tobatan nasuha. Saya bilang saya tobat, tidak akan diulangi lagi datang ke gereja. Apa yang terjadi? Di minggu kedua saya lagi ke gereja. Sampai berturut-turut 1 bulan saya datang ke gereja. Ada pepatah mengatakan walaupun bangkai disembunyikan di mana, pasti baunya akan kecium juga. Saya ketahuan ke gereja, saudara. Ketika saya pulang dari gereja, saya disidang, ditanya sama paman saya, dari mana kamu Yasin? Saya bilang saya dari gereja, paman. Ngapain ke gereja? Ketika saya tanya sama paman tentang akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Paman bilang suruh buka Al-Quran. Saya buka Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat. Itu enggak ada, paman. Tapi hati ini tergerak untuk datang ke gereja. Saya mendengar khotbah pendeta. Ayat ada di Alkitab Injil. Terus mau apa? Saya akan melangkah dari kebenaran. Ya, ditambah kamar mandi. Saya dimasukin kamar mandi, saudara. Dari pagi sampai dengan malam, sampai dengan pagi lagi. Di hari kedua, saya dikeluarin kamar mandi. Sekarang ucapkan kalimat 2 kalimat syahadat kamu karena kamu sudah ke gereja. Saya disuruh ngucapin kalimat 2 kalimat syahadat. Tidak bisa, saudara. Lidah ini gemetar. Yang keluar hanya ucapan Yesus, Yesus. Dan akhirnya terjadilah penyiksaan. Saya diikat tangan yang kanan ke pohon yang kanan, tangan yang kiri ke pohon yang kiri, dan di sisa dicambuk. Saudara, ini bekas cambukan daripada keluarga saya. Ini dia, saudara, cambukan daripada keluarga saya. Dan saya diusir. Hari itu juga sempat saya jadi seorang gelandangan. Itu dari emperan ke emperan, dari toko ke toko. Bayangin seorang guru agama Islam. Ketika dia terima Yesus harus mengalami penganiayaan. Diusir. Bahkan tidur dari emperan ke emperan. Sampai saya bilang, Ustaz sudah gelo, Ustaz sudah gelo. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, cara dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan dan disempurnakan bagimu. Puji Tuhan, saudara. Ketika saya dikucilkan, diusir jadi gelandangan, Tuhan pertemukan saya dengan kakak daripada pendeta saya Rombot, yaitu Tante Eles yang sekarang masih ada. Ya, beliau angkat saya menjadi anak rohani. Beliau yang sekolahkan saya sekolah Alkitab, dan beliau juga yang membimbing saya. Sebelum saya bertemu dengan Tante Eles, saya bertemu dengan pendeta Ishak Simeloy yang ada di Depok. Beliau yang merawat dan membimbing saya menjadi anak rohani. Ini semua berkat-berkat Tuhan, saudara. Jadi puji Tuhan, inilah kesaksian yang dapat saya sampaikan kepada saudara. Bagi anak-anak Tuhan
Jangan kau pernah tinggalkan Yesus dalam hidup. Pertahankan Yesusmu, pertahankan imanmu. Jangan sampai kau tinggalkan Yesus, saudara. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kenapa saya murtad meninggalkan Islam? Karena adalah kebenaran yang ada, saudara. Keselamatan yang ada hanya ada di dalam Yesus. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus saya katakan tidak ada keselamatan. Tapi di dalam Yesus ada jaminan keselamatan yang kekal. Makanya dalam setiap sholat saya berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Sampai saat ini mereka masih minta jalan yang lurus. Padahal jalan yang lurus sudah ada dan sudah nyata. Dalam Al-Quran 43 Al-Azruf ayat 61 dikatakan. Dan sesungguhnya Isa Al-Masih benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu. Dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Kenapa harus Isa yang bisa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat? Sedangkan ada Mr. M, ada Nabi Nuh, Nabi lain sebagainya. Kenapa harus Isa? Karena mereka adalah yang berdosa. Tapi Isa Al-Masih, suci 19, Maryam ayat 19. Maka diberikan gelar sang juru selamat Raja Damai. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sudah menyelamatkan pribadi saya. Yang dulunya saya benci kekristenan. Yang dulu saya benci dengan orang-orang Kristen. Bahkan ingin mengislamkan pendeta. Tapi sekarang puji Tuhan. Kenapa saya murtad keluar daripada agama Islam? Karena kebenaran yang luar biasa. Kebenaran keselamatan yang luar biasa. Tuhan pribadi saya. Saya jadi pendeta bukan karena ingin kaya. Saya jadi pendeta bukan karena ingin uang. Tapi saya jadi pendeta karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Bayangin, saya jadi pendeta sengsara, saudara. Kalau sudah tahu. Mengalami penganiayaan diusir dari keluarga. Jadi hamba Tuhan juga. Mengalami penderitaan, tapi ikut Yesus. Firman Tuhan mengatakan ikut Yesus pikul salib. Salib yang kita pikul akan mendapat mahkota kehidupan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam pribadi kita. Ikut Yesus saya katakan tidak pernah mengalami hal-hal yang luar biasa. Ikut Yesus pikul salib. Tadi balik kita pikul salib, maka ada mahkota kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Inilah kesaksian yang bisa saya berikan kepada saudara. Yang terpenting dalam hidup kita. Kita pegang keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam pribadi kita. Jangan sampai Yesus yang ada dalam pribadi kita gadaikan dengan faktor ekonomi. Kita tinggalkan Yesus. Karena pasangan kita tinggalkan Yesus. Karena kedudukan kita tinggalkan Yesus. Karena jabatan kita tinggalkan Yesus. Jangan sampai itu terjadi dalam pribadi kita. Yang terpenting dalam pribadi kita pertahankan Yesus kita pertahankan iman kita sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini saja yang dapat saya sampaikan, saudara. Ya, saya serahkan kepada admin.